Dasar metode pendidikan Islam. Dalam penerapannya, metode pendidikan Islam menyangkut permasalahan individual atau sosial, peserta didik, dan pendidik itu sendiri. Untuk itu, dalam menggunakan metode seseorang, pendidik harus memperhatikan dasar-dasar umum metode pendidikan Islam. Sebab, metode pendidikan merupakan sarana atau jalan menuju tujuan pendidikan, sehingga segala jalan yang ditempuh oleh seorang pendidik haruslah mengacu pada dasar-dasar metode pendidikan tersebut. Dasar metode pendidikan Islam itu diantaranya adalah dasar agamis, biologis, psikologis, dan sosiologis. Secara terminologi, metode adalah suatu alat atau sarana untuk melakukan suatu penelitian atau pencarian dalam menyusun sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata metode juga diungkapkan dalam bahasa Arab yakni al-tariqah yang berarti jalan. Dalam pendidikan Islam, metode adalah sesuatu yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan suatu tujuan, karena metode menjadi sarana yang menampung materi pembelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan, sehingga dapat dipahami oleh peserta didik yang dapat membentuk tingkah laku dan kepribadian mereka. Selain itu, metode dapat diartikan sebagai seperangkat cara, jalan, dan teknik yang dipakai oleh pendidik dalam proses belajar dan mengajar untuk mencapai kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum, silabus, dan mata pelajaran. Metode demonstrasi. Istilah demonstrasi dalam pengajaran dipakai untuk menggambarkan suatu cara mengajar yang pada umumnya penjelasan verbal dengan suatu kerja fisik atau pengoperasian. Metode ceramah. Metode ceramah adalah cara menyampaikan suatu pelajaran tertentu dengan jalan penuturan secara lisan kepada anak didik atau khalayak ramai. Metode ceramah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika turun wahyu yang memerintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Metode tanya-jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya dan siswa menjawab, atau siswa bertanya dan guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat hubungan timbal balik secara langsung. Metode keteladanan. Al-uswat al-hasanat. Al-uswat berarti seorang yang ditiru, jamaknya usyan. Hasanat berarti baik. Jadi al-uswat al-hasanat artinya contoh yang baik, suri teladan. Menurut Hamka adalah sesuatu yang dijadikan contoh dan kewajiban mengikuti langkah yang diteladani. Metode keteladanan adalah menunjukkan tindakan terpuji bagi peserta didik dengan harapan agar mau mengikuti tindakan terpuji tersebut.